mahasiswi program studi perguruan syariah semester 7 yang saat ini sedang pusing-pusingnya mikirin skripsi. Tapi aku tetap semangat loh dan excited kalau diajak bahas masa depan. Guys, aku mau ngajak kalian mikir sebentar terkait manajemen strategi. Coba deh kalian pikirkan, kenapa sih ada perusahaan besar kayak Apple, Google, ataupun bank syariah yang kayaknya sukses terus. Padahal di sisi lain ada perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang baru berkembang cuma sebentar aja tiba-tiba udah tenggelam, kayak kapal yang karam di tengah lautan persaingan. Kira-kira kenapa ya guys? Ya, jawabannya bukan lagi tentang hoki ataupun tentang modal, tapi ini tentang strategi. Coba deh kalian pikirkan, kalau strateginya itu udah salah, pasti kedepannya juga salah. Nah, jadi yuk kita bahas tuntas terkait manajemen strategi. Apa sih yang disebut dengan manajemen strategi itu? Singkatnya, manajemen strategi itu adalah arah jangka panjang kita buat nentuin sukses tidaknya sebuah perusahaan, organisasi, ataupun brand kalian sendiri. Jadi pemikirannya sekarang itu bukan kayak besok kita mau jualan apa, besok kita untung berapa, tapi lebih ke 5 tahun ke depan kita itu mau jadi pemeran utama di industri apa, terus pesaing kita itu siapa, dan juga bagaimana cara kita bisa menang di dalam persaingan tersebut. Jadi manajemen strategi itu prosesnya panjang dan juga berputar, mulai dari menganalisis, merumuskan strategi, eksekusi rencana, hingga evaluasi rencana. Tujuannya apa sih? Tujuannya cuma satu, supaya bisnis kita atau bisnis kalian bisa tetap survive dan kompetitif di era persaingan yang gila-gilaan. Terus konsep dari manajemen strategi itu ada apa saja sih? Jadi konsep manajemen strategi itu ada 3. Yang pertama adalah merumuskan strategi atau formulasi. Yang kedua eksekusi rencana, dan yang ketiga adalah evaluasi hasil. Nah, untuk konsep yang pertama adalah merumuskan strategi atau formulasi. Jadi teman-teman, di babak ini sebuah perusahaan itu harus tahu jati dirinya dan tujuannya itu mau kemana. Kita harus tahu bisnis kita itu kelemahannya apa, terus kelebihannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Kita harus tahu di sini. Misalkan kelebihannya ya, kalau kita di bank syariah misalkan, kita itu expert atau SDM kita itu unggul di bidang marketing, tapi ternyata kita lemahnya di branding. Nah, kita harus tahu. Terus terkait ancaman, misalnya tiba-tiba ada regulasi baru dari pemerintah dan itu sangat ketat. Nah, itu merupakan ancaman bagi bisnis kita. Kemudian kalau peluangnya, ternyata peluang penetrasi dari milenial di pasaran itu sangat besar gitu. Nah, untuk mengetahui kelebihan kekurangan maupun ancaman dan juga peluang ini, maka kita harus punya yang namanya tools. Kita harus pakai tools. Itu apa? Yaitu analisis SWOT. Jadi ada strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Nah, outputnya apa? Nah, setelah kita menganalisis dari analisis SWOT ini, pasti kita bisa menghasilkan visi misi, tujuan yang jelas dari bisnis kita. Seperti itu. Nah, untuk tahapan yang kedua adalah eksekusi rencana. Nah, biasanya pada babak ini terjadi kesenjangan loh teman-teman, yakni antara teori dan praktek itu berbeda. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita nggak pintar-pintar dalam kepemimpinan maupun dalam komunikasi, bisa jadi strategi teori yang sudah kita rencanakan di awal itu nggak akan berjalan sesuai rencana. Maka solusinya gimana? Solusinya kita harus pintar-pintar dalam kepemimpinan. Misalnya dalam
strategi bisnis kita tadi, berarti kita kalau pengen unggul dalam bidang syariah yang budi kita, berarti kita harus punya tim marketing digital yang handal. Kemudian kita juga harus melatih karyawan kita harus menentukan budget, menentukan struktur, kemudian memberitahu kepada semua lini bahwa rencana kita itu seperti ini, dan harus dimulai dengan seperti ini. Jadi semua harus paham hingga tidak terjadi miskomunikasi. Nah, itu adalah kuncinya. Perusahaan besar pun misalkan strateginya bagus, tapi kalau pelaksanaannya itu kurang bagus, ya pasti nggak akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah, tahapan yang ketiga dan terakhir, kita harus evaluasi hasil. Artinya mengukur sejauh mana rencana kita, bisnis kita tadi itu sudah sesuai rencana ataupun belum. Nah, apabila sudah sesuai rencana, maka terus lanjutkan. Tapi kalau misalkan gagal, ya kita harus revisi. Revisinya entah setengah, revisi total. Nah, jadi sebuah strategi itu dinamis ya teman-teman. Jadi bisa berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi kita. Kayak dunia bisnis kan juga berubah-ubah. Kadang tiba-tiba ada pesaing baru, kemudian tiba-tiba ada perubahan regulasi. Nah, di situ kita harus pintar-pintar beradaptasi teman-teman, agar bisnis kita itu tetap bisa survive atau bertahan. Terus berarti belajar manajemen strategi ini sangat penting ya. Pastinya belajar manajemen strategi ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita punya bisnis tapi kita tidak bisa manajemen strategi yang baik, itu kayak kapal tanpa nahkoda. Mungkin berjalan, bisnis kita berjalan, tapi nggak tahu arahnya ini kemana, seperti itu. Jadi penting buat kita buat belajar manajemen strategi supaya bisnis yang kita buat itu bisa survive, bisa tumbuh atau grow, dan tetap kompetitif di era persaingan yang ketat. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, manajemen strategi ini sangat penting bagi kita dalam berbisnis atau yang sudah memulai bisnis. Karena apa? Supaya bisnis kita tetap bisa survive, bisa tetap tumbuh, grow di era persaingan yang sangat ketat. Jadi ilmu manajemen strategi ini bukan ilmu fancy untuk para direktur aja, tapi untuk kita semua calon pebisnis. Terus jangan takut terkait istilah analisis SWOT. Kenapa? Karena kalau kita paham, itu bisa jadi senjata kita buat jadi pebisnis yang sukses dan handal. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari aku. Semoga kalian paham ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.